Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gelombang jatuh miring. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang gelombang jatuh normal, kini yang jatuh miring. Ya. Jadi pada gelombang yang melintasi dua medium, ya, melintasi batas antar dua medium, itu ada dua fenomena yang mungkin terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan gelombang datang gitu ya, tegak lurus terhadap bidang batas ya, maka itu yang dinamakan gelombang jatuh normal. Gitu ya. Dan untuk fenomenanya itu biasanya terjadi yang namanya pemantulan gelombang. Terus ada gelombang yang ditransmisikan, ada gelombang yang dipantulkan gitu ya. Nah, kalau yang gelombang datang dengan sudut sembarang ya, yang jatuh pada bidang batas dengan sudut sembarang alias si gelombang datangnya itu jatuhnya miring gitu ya, nggak tegak lurus gitu ya. Nah, secara umum pada gelombang yang dipantulkan ya. Di sini ada gelombang yang dipantulkan dan ada gelombang yang diteruskan tetapi dibelokkan ya, Nah, yang dibelokkan tersebut yang dinamakan fenomena pembiasan gitu ya. Nah, kalau misalkan kemarin kan yang jatuh normal itu kalau misalkan yang diteruskan karena tegak lurus gitu ya, maka akan si gelombang yang diteruskannya juga tegak lurus gitu ya. Tergantung dari medium, tergantung dari mediumnya gitu ya. Apakah nanti medium keduanya itu bisa meneruskan gelombangnya ataukah keseluruhannya dipantulkan gitu ya. Jadi nanti tergantung juga medium yang gelombang jatuh normal itu. Nah, di sini juga sama sih. Di jatuh miring ada yang keseluruhan dipantulkan, ada yang dibiaskan gitu ya. Hanya saja perbedaannya di sini yang diteruskannya itu ya akan ada pembelokan. Yang dinamakan pembiasan tadi gitu ya. Nah, ini untuk persamaan gelombang jatuh miringnya. Jadi sebelum kita bahas tentang gelombang yang jatuh miring pada bidang batas, ada baiknya kita mempelajari tentang persamaan gelombang yang miring relatif terhadap sumbu-sumbu koordinatnya, gitu ya. Yang pasti sumbu koordinatnya ya x, y, z ya. Nah, di sini kalau yang gelombang jatuh normal ini kan seperti yang gambar di atas ini, samping kiri atas. Ini yang gelombang jatuh normal ya. Jadi si vektor P-nya alias arah gelombang datangnya itu searah dan sejajar dengan sumbu Z. Ini ya seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang gelombang jatuh miring ini kan sumbu Z nih, bisa kita lihat kayak ini sumbu Z ke arah kanan, sumbu X ke arah atas, sumbu Y ke arah kita ya. Ya positif ke arah kita. Nah, ini si gelombangnya ini arahnya ini miring kan ya, nggak sejajar persis dengan sumbu Z. Jadi agak miring ke bawah ya, otomatis yang lainnya pun untuk vektor E, vektor H, arah getarnya pun akan berubah ya, karena kan untuk arah antara arah rambat, arah getar intensitas listrik dan arah getar intensitas medan magnet kan saling tidak lurus. Jadi misalkan kalau si gelombangnya ini arahnya itu miring ke arah bawah gitu ya, nggak sejajar pas dengan sumbu Z, maka yang lainnya pun ikut miring gitu ya. Bisa terlihat pada gambar seperti ini. Tuh ya. Nah, ini karena ada kemiringan seperti ini tidak sejajar dengan sumbu Z tadi, maka nanti kita notasikan atau tandai atau namai dengan nama Z aksen
ya, Z aksen gitu ya. Nah, antara sumbu Z dan Z aksen ini ada perbedaan sudut, di mana perbedaan sudutnya adalah sudut theta gitu ya. Lalu kemudian yang ini juga, yang X juga ya, ini juga kan ada perbedaan ya. Ini lihat yang arah getar intensitas medan listrik, kita lihat ya, ini miring tidak sejajar pas dengan sumbu X. Ini juga sama, ada perbedaan sudut antara arah getar vektor E ini dengan sumbu X-nya, ya, yang kita namakan pula menjadi X aksen gitu ya, X aksen di sini. Sedangkan untuk H-nya ini tetap ke arah sumbu Y, sejajar sumbu Y. Jadi yang berbeda di sini untuk yang P ya, arah rambat dengan arah getar dari vektor E. Sedangkan yang vektor H ini untuk medan magnetnya tetap sejajar dengan sumbu Y, yaitu ke arah kita ya. Seperti itu. Jadi ada X aksen dan Z aksen. Di mana X aksen juga memiliki sudut perbedaan sudut dengan sumbu X itu sebesar theta. Bisa terlihat seperti ini ya. Jadi ini titik garis titik-titik ke arah atas ini kita anggap sumbu X dan garis titik-titik ke arah agak miring ke kanan ini X aksen ya. Ini X aksen. Gitu. Jadi kita untuk yang jatuh miring, yang untuk bagian bawah ini ada Z aksen. Z aksen ini adalah arah dari arah propagasi ya untuk gelombangnya, dan X aksen ini adalah arah getar dari intensitas medan listrik. Sedangkan untuk intensitas medan magnet tidak berubah, tetap sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka karena di sini ada perbedaan ya, bisa terlihat ya kalau misalkan di sini di gelombang jatuh normal ini sejajar dengan X, sejajar dengan sumbu Z. Kalau di yang jatuh miring ini ada X aksen, ada Z aksen gitu ya. Ada perbedaan theta di sini antara arahnya dengan sumbunya, sumbu awalnya gitu ya, sumbu normalnya. Nah, maka nanti untuk persamaannya pun menjadi berubah ya, menjadi berubah karena tadi ada perbedaan sudut tadi ya. Nah, yang awalnya kalau kita lihat untuk gelombang jatuh normal, ini untuk intensitas medan listrik dan medan magnet persamaannya sebagai berikut, yaitu vektor E sama dengan E0 dikali eksponensial minus J beta Z A atau Px, ya ini untuk arah getarnya ke arah sumbu X. Lalu untuk medan magnetnya, ya ini ada sama dengan E0 per eta dikali eksponensial minus J beta Z dengan arah getarnya ke arah sumbu Y, yaitu ditandai dengan A atau Y. Gitu ya. Nah, ini untuk contoh di sini ada persamaan vektor E sama dengan EX0 dikali eksponensial minus gamma X atau PY, ini atau PY ya. Nah, ini gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Ya, gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Tetapi untuk arah getarnya ke arah sumbu Y. Atau kalau yang di bawah ini untuk yang gelombang merambat ke arah sumbu Z positif. Perbedaannya kalau yang di atas ini, lihat ini setelah gamma untuk konstanta propagasi, ini di belakangnya ada tanda X. Ya, ini menandakan si gelombang merambat ke arah sumbu X positif. Sedangkan yang bawah ini, persamaan yang bawah ini setelah ada konstanta fasa, ini kan untuk arah rambatnya, ini ke arah sumbu Z ya. Setelah beta itu ada Z. Ini sama aja sebenarnya. Kalau yang bawah ini tidak ada lossless ya. Ini yang lossless, makanya ini hanya ada beta di sini. Kalau yang atas ini ada gamma, berarti tidak lossless alias ada redaman di sini. Ya karena gamma itu kan alpha plus J beta, ya alpha plus J beta. Nah, sedangkan yang bawah ini sama aja, ini hanya berbedanya di sini salurannya lossless gitu ya. Jadi tidak ada redaman atau tidak ada alpha.
Nah, ini di belakang beta ini ada tanda Z. Ya, ini menandakan bahwa gelombang merambat ke arah sumbu Z positif. Dengan di sini ada topi A, topi X. Ini menandakan bahwa arah getarnya itu ke arah sumbu X, gitu ya. Nah, sedangkan ini untuk yang gelombang jatuh miring, tadi ada Z aksen dan X aksen, ya. Yang tadinya Z dan X saja, kalau di yang miring ini ada aksennya, Z aksen, A aksen, gitu ya. Dengan sumbu Y-nya ini arah vektor H-nya tetap arah getarnya ya, arah getarnya ya. Maka di sini untuk vektor E-nya ini menjadi vektor E sama dengan E0 dikali eksponensial minus J beta Z aksen. Dengan dikalikan dengan vektor satuannya atau Px aksen, di mana ini berarti arah rambat ke arah sumbu Z aksen dan arah getar dari vektor E ini ke arah sumbu X aksen. Ya. Nah, sedangkan untuk vektor H-nya ya, ini akan menjadi ini tinggal vektor E dibagi impedansi intrinsiknya. Terus vektor E-nya ini adalah E0 dikali eksponensial minus J beta Z aksen dibagi dengan eta. Dengan dikalikan vektor satuannya ke arah sumbu Y. Ya, karena vektor H ini arah getarnya ke arah sumbu Y. Maka di sini dikalikan dengan A topi Y. Gitu ya. Nah, sedangkan dapat dituliskan juga si Z aksen dan topi aksennya, X aksennya ya. Nah, untuk Z aksennya ini menjadi X dikali sin theta plus Z cos theta. Ya, ini untuk si Z aksen. Nah, sedangkan untuk yang A topi X aksen ini menjadi A topi X cos theta ditambah A topi Z sin theta. Ya. Jadi kita bisa substitusi nih si Z aksen di sini, Z aksen di sini dengan A aksen, A topi X aksen di sini. Kita substitusi dengan persamaan yang tadi. Maka nanti didapat hasilnya untuk intensitas medan listriknya menjadi vektor E ini sama dengan E0 dikali eksponensial minus J beta dikali X Z aksennya kita substitusi dengan ini. X sin theta plus Z cos theta. Ini dari sini ya. Dari sini ini. Ini X dikali sin theta ditambah dengan Z cos theta. Terus yang A topi X aksennya juga kita ubah menjadi A topi X cos theta plus A topi Z sin theta. Ya, nah ini untuk persamaan intensitas medan listriknya. Bagaimana untuk persamaan intensitas medan magnetnya? Karena di sini atau Y-nya tidak berubah, maka di sini tidak usah disubstitusi dengan apapun ya, karena tidak berubah arahnya, arah getarnya masih ke arah sumbu Y. Yang diubah hanya Z aksennya saja menjadi H vektor H ini sama dengan E0 per eta ya, dikali dengan eksponensial minus J beta X sin theta plus Z cos theta. Seperti itu ya. Nah, lanjut, ini sebenarnya penjelasan yang tadi ya, hanya saja di sini untuk yang secara umumnya ya, persamaan secara umumnya. Kalau tadi ini sudah dispesifikasikan ya. Nah, ini untuk gelombang secara umum nih seperti ini ya. Untuk gelombang secara umum seperti ini. Ada beta ya. Ini untuk arah getar, arah rambat ya. Yang normal, terus ini ada vektor R dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada garis PW ini adalah bidang batas ya. Bidang batas, PW ini bidang batas. Nih, yang vektor beta ini yang kalau ini bidang batas P dan W ini, nih garis PW ini adalah bidang batas, maka si vektor beta ini yang gelombang yang jatuh normal ya, atau sudut dengan jatuh yang tegak lurus gitu terhadap bidang batasnya.
Sedangkan yang ini, yang vektor R ini yang si gelombang yang jatuh miringnya. Ya, gelombang yang jatuh miringnya. Di sini ada theta Z, theta Y, dan theta X gitu ya. Nah, ini untuk vektor R-nya ini akan sama dengan X atau PX plus Y atau PY, Y atau PY plus Z atau PZ. Sedangkan untuk yang vektor beta ini sama dengan BX dikali atau PX plus BY dikali atau PY plus BZ dikali atau PZ. Ya, maka nanti kalau kita dot produkan antara vektor R dengan vektor beta, maka nanti didapat vektor beta dot vektor R ini sama dengan, nah, kalau dot produk antara vektor satuan yang sama, ini kan nanti menghasilkan nilai 1, ya. Misalkan atau PX dikali atau PX gitu ya, itu menghasilkan nilai 1. Sedangkan kalau misalkan atau PX dikalikan dengan atau PY atau PX dikalikan dengan atau PZ, yang pasti yang dengan arah yang berbeda, maka nilainya akan sama dengan 0. Jadi akan ada beberapa ruas yang nilainya sama dengan 0, hasil yang sama dengan 0. Nah, yang ada nilainya yang dikalikan 1 itu yang hanya satu arah. Misalkan atau PX kali atau PX, atau PY kali atau PY, atau PZ kali atau PZ gitu ya. Karena ini yang sebenarnya kan ini perkalian ya, langsung semuanya harus dikalikan, atau X dikali atau PX dikali beta X kali atau PX gitu ya. Terus yang ini dikali yang ini, X AX dikali beta Y AY gitu ya. Terus X AX dikali beta Z AZ. Nah, yang ini saja satu ini ada 3 operasi ya, ada 3 operasi, tetapi yang memiliki nilai itu hanya satu, yang satu arah saja. Sedangkan yang berbeda arah ini nilainya sama dengan 0 karena dikalikan ya. Misalkan nih, X AX dikali beta Y AY. Ini kan X dikali beta Y, terus AX dikali AY. Nah, AX dikali AY-nya ini yang sama dengan 0, maka yang X kali beta Y dikalikan 0, hasilnya pasti bakal 0. Ini juga sama 0, gitu ya. Yang akhirnya nanti hasilnya adalah sama dengan beta X dikali X plus beta Y dikali Y plus beta Z dikali Z. Gitu ya. Atau bisa kita uraikan menjadi sama dengan beta dikali cos theta X dikali X plus cos theta Y dikali Y plus cos theta Z dikali Z. Ya. Nah, ini kalau kita si garis PW ini kita gambarkan sebagai sebuah bidang ya, kita gambarkan sebagai sebuah bidang. Namanya bidang ekuipasa. Ekuipasa itu bidang satu pasa ya. Nah, ini ada sembarang titik, maksudnya di sini adalah si gelombang datang, ini tiba di sembarang titik di bidang ekuipasanya gitu ya. Sedangkan kalau yang vektor P ini yang jatuh normal, Sedangkan yang vektor R ini yang jatuh sembarang, ya gitu ya. Ini sama aja seperti yang ini, hanya yang ini itu si garis PW-nya ini berupa bidang gitu ya. Nah, ini untuk vektor E-nya ini sama dengan vektor M. Vektor M itu maksudnya adalah nilai modulus dari vektornya. Ya. EM dikali eksponensial J beta vektor R. Terus untuk vektor H-nya ini sama dengan vektor N beta dikali vektor E dibagi nilai eta-nya. Gitu ya. Terus di sini untuk vektor P ini adalah untuk vektor pointing ya. Alias untuk daya. Ini adalah perkalian antara
intensitas medan listrik dengan intensitas medan magnet ya, yang akan nanti dijelaskan kembali nanti untuk perkalian ini di bagian vektor pointing gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama aja nih. Ini sebenarnya sama aja dengan yang ini, hanya berbeda di sini berupa bidang, di sini berupa garis ya. Jadi nanti persamaannya akan seperti ini. Ya, untuk vektor E-nya. Vektor E-nya, untuk vektor H-nya seperti ini. Nah, sekarang kita akan masukkan ke satu contoh kasus di mana yang ini ya. Sorry. Ini yang gelombang secara umum, persamaan gelombang medan listriknya secara umum kan seperti ini. Nah, kita aplikasikan di gelombang jatuh normal gitu ya, yang merambat hanya ke satu sumbu, yaitu ke sumbu Z positif. Nih ya, vektor P-nya ini merambat ke arah sumbu Z positif. Gitu ya. Maka kita yang ini, yang persamaannya, yang medan listriknya ya, yang arah rambatnya ke arah sumbu Z positif, ini akan menjadi 0 kali eksponensial minus J beta Z dikali A topi X ya, dengan arah getarnya nih, lihat arah getarnya ke arah atas ya, alias ke arah X, sumbu X. Sedangkan arah rambatnya nih, vektor P-nya ini ke arah sumbu Z. Ya, lihat ya. Nah, kita masukkan si persamaan ini ke persamaan yang gelombang secara umum tadi, yang ini ya. Yang vektor E sama dengan vektor EM dikali eksponensial minus J beta dot R. Ya, dan untuk yang ini kita masukkan ya, vektor EM-nya. Vektor EM-nya nilai modusnya adalah E0 ya, dikali eksponensial minus J beta dot R dikali atopi X ya. Oke. Atopi X karena ini arah getar ke arah X. Nah, kita masukkan untuk betanya, vektor betanya nih, vektor betanya kan ini, vektor beta sama dengan beta X dikali AX plus beta Y dikali AY plus beta Z dikali AZ. Karena ini arah rambatnya ke arah sumbu Z saja nih, ke arah satu ya, hanya satu. Berarti ini yang vektor betanya kita hanya pakai yang beta Z AZ ya. Kalau di contoh kasus yang lain misalkan arah rambat vektor P-nya ke arah sumbu X. Maka di sini yang digunakan adalah beta X dikali AX ya. Tapi karena di sini arah rambatnya ke arah sumbu Z positif, maka vektor betanya menjadi beta Z AZ gitu ya. Kita masukkan ke bentuk sin cos, betanya ini menjadi beta dikali cos theta Z dikali AZ. Nah, sedangkan untuk vektor R-nya ini tetap, yaitu X AX plus Y AY plus Z AZ gitu ya. Nah, maka nanti kita kalikan ya, di dot produkan vektor B dengan vektor R. Ini nanti didapat hasilnya adalah beta cos theta Z dikali Z, karena di sini yang ada nilainya hanya yang sumbu Z, maka nanti hasil akhirnya juga hanya sumbu Z saja. Jadi tinggal beta cos theta Z dikali, atopi Z dikali Z dikali atopi Z. Atopi Z kali atopi Z itu sama dengan 1. Jadi menghasilkan beta cos theta Z dikali Z. Ya, ini. Atau bisa sama dengan beta Z gitu ya. Maka kita masukkan si dot produk antara vektor beta dan vektor R-nya. Nih, di belakang minus J. Nah, nih, minus J beta dot R. Maka kita substitusi dengan beta Z. Maka dihasilkan hasilnya adalah vektor E itu sama dengan E0 eksponensial minus J beta Z AX. Gitu ya. Jadi kembali ke bentuk semula. Gitu ya. Ini untuk pembuktian saja bahwa untuk persamaan umum ini sudah benar bisa digunakan gitu ya secara umum.
Contohnya kita gunakan di vektor P yang merambat ke arah sumbu Z dan sudah terbukti benar, gitu ya. Nah, ini untuk contoh kasus di mana kita si gelombangnya ini melintasi dua medium, ya, yang dimana nanti tergantung medium kedua, ke satu dan keduanya, gitu ya. Apakah nanti akan dipantulkan seluruhnya, apakah ada yang diteruskan, gitu ya, nanti tergantung dari jenis mediumnya, gitu ya. Nah, ini untuk pemantulan dan pembiasan ini kita menggunakan hukum Snellius, jadi aplikasi dari hukum Snellius ya. Aplikasi dari hukum Snellius ada yang untuk pemantulan dan ada yang untuk pembiasan. Jadi hukum Snellius untuk pemantulan itu adalah ketika sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Ya. Jadi ini kan ada nih, ini ada gelombang datang, ini ditandai dengan superscript I, ini input income lah ya. Yang datang, sudut datang gitu ya. Sudut datang dengan beta ini adalah arah gelombangnya, arah rambat gelombangnya. Ini jatuh terhadap bidang batas, ya ini ada bidang batas, jatuh terhadap bidang batas, jadi ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Ya, nah ini kan ada yang dipantulkan nih. Ini untuk beta R-nya, beta R arahnya, beta R ini adalah untuk yang dipantulkan. Ada superscript R ini untuk yang dipantulkan. Nah, di sini ada bisa lihat ya, di sini ada garis titik-titik yang tegak lurus ya, garis titik-titik yang tegak lurus. Ya, di sini untuk sumbu Y ini ke arah kita, sumbu Z ke arah bawah, sumbu X ke arah samping gitu ya. Ini tegak lurus nih, lihat ya. Nah, ini untuk yang antara gelombang datang dengan garis titik-titik paling tengah ini ada sudut ya, namanya sudut theta. Di sini ada sudut theta I dan sudut theta R. Sudut theta I dan sudut theta R. Dimana kalau misalkan sudut theta I itu untuk sudut datang, sudut untuk theta R inilah sudut pantul. Jadi jika si sudut datang ini sama dengan sudut pantul, maka nanti kita menggunakan hukum Snellius untuk pemantulan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan di sini tidak sudut datang tidak sama dengan sudut pantul, maka nanti ada yang namanya hukum Snellius untuk pembiasan. Di mana untuk hukum Snellius pembiasan itu ada apa namanya? Hukumnya yaitu sin theta T dibagi sin theta I. Ya, sin theta T dibagi sin theta I ini akan sama dengan N I dibagi dengan NT. Ya, N ini untuk indeks bias. Jadi indeks bias yang gelombang datang itu dibagi dengan indeks bias gelombang pantul. Ini sama dengan sebentar. Ini bukan I dan T ya harusnya. Terus ini akan sama dengan PT dibagi VI dan akan sama dengan lambda T dibagi lambda I. Yang dimana di sini ada N1 kurang dari N2. Ini sama dengan gelombang diteruskan dibelokkan mendekati normal. Dan N1 lebih besar daripada N2, ini gelombang diteruskan dibelokkan menjadi normal. Jadi kalau misalkan indeks bias di medium 1 lebih kecil daripada indeks bias di medium 2, maka gelombang yang diteruskannya itu kan dibiaskan ya, dibelokkan. Nah, dibelokkannya itu mendekati garis normal. Ya, garis normal tuh yang ini nih, yang sumbu Z positif ini ya, kalau dari ilustrasi gambar ini ya. Jadi mendekati
garis normal, misalkan dari gambar ini ke sumbu Z positif, mendekati ya. Kalau indeks bias medium 1 lebih kecil daripada indeks bias medium 2. Tetapi kalau indeks bias medium 1 lebih besar daripada indeks bias medium 2, maka gelombang itu diteruskan dibelokkan menjauhi garis normal, gitu ya, garis normal. Seperti yang gambar yang biru ini gelombang datang. Nah, ini garis normalnya kan yang titik-titik hijau ini ya, garis putus-putus hijau. Ini menjauhi dari yang garis titik-titik hijau ini. Nih, lihat ya untuk garis merahnya. Seperti itu. Nah, ini ada kasus 1 di mana medium pemantul konduktor sempurna. Nih, medium pemantul konduktor sempurna. Pada medium pemantul adalah konduktor sempurna, gelombang akan dipantulkan seluruhnya. Ya, jadi kalau misalkan pada medium pemantul adalah konduktor sempurna, alias di medium keduanya itu merupakan medium konduktor sempurna, maka gelombang akan dipantulkan seluruhnya, tidak ada yang dibiaskan, gitu ya. Nah, di sini terjadi hukum Snellius untuk pemantulan, di mana gelombang datang itu sama dengan gelombang pantul. Nah, ini untuk ekspresi medan total di vakum atau free space, ini akan menjadi vektor E sama dengan vektor I ditambah vektor R, di mana intensitas medan listrik untuk gelombang datang itu ditambah dengan intensitas medan listrik untuk gelombang pantul. Ya, itu sama dengan E0I dikali eksponensial minus J beta I R dot R gitu ya, ditambah E0R dikali eksponensial minus J beta R dot R, yang dimana beta I dot R itu sama dengan beta X sin theta I plus Z cos theta I, dan beta R dot ini sama dengan beta dikali sin X sin theta R min Z cos theta R. Ya, jadi kalian tinggal masukkan untuk nilai beta I dot R-nya dan beta R dot R-nya ke persamaan tadi. Lalu untuk kasus kedua, ini untuk medium pemantulnya itu dielektrik sempurna, ya, alias di medium keduanya itu dielektrik sempurna. Maka kalau kasusnya seperti ini, sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lagi itu akan dibiaskan. Jadi ada yang dibiaskan, ada yang dipantulkan, gitu ya. Nah, ini terjadi hukum Snellius untuk pembiasan, yaitu sin theta I dibagi sin theta T ini sama dengan P1 dibagi V2 ya. Kecepatan gelombang 1 dibagi kecepatan gelombang 2. Ini sama dengan akar dari mu 2 dikali epsilon 2 dibagi dengan mu 1 kali epsilon 1. Nah, ini pada kasus yang lebih umum gitu ya. Pada kasus pada umumnya gitu ya, mu 1 itu sama dengan mu 2 sama dengan mu 0 ya, ini untuk non ferromagnetik, sehingga ya karena tadi mu 1 itu sama dengan mu 2 sama dengan mu 0, maka nanti sin theta I dibagi sin theta T itu sama dengan akar dari mu 2 dikali epsilon 2 dibagi mu 1 kali epsilon 1, itu akan sama dengan sin theta I dibagi sin theta T sama dengan akar dari epsilon 2 dibagi epsilon 1. Karena di sini kan saling membagi ya, karena di sini sama. Mu 1 sama mu 2 sama mu 0 itu sama gitu ya. Jadi saling membagi menghasilkan nilai 1. Jadi tinggal epsilonnya saja, epsilon 2 dan epsilon 1. Dan perlu diingat di sini epsilon ini terdiri dari epsilon 0 dan epsilon R. Jadi di sini epsilon 0 untuk medium 2 dikali epsilon R untuk medium 2 dibagi dengan epsilon 0 untuk medium 1 dikali epsilon R medium 1. Gitu ya. Lalu kemudian di sini juga terjadi yang namanya polarisasi ya. Ada polarisasi vertikal, ada polarisasi horizontal
gitu ya. Nah, untuk polarisasi vertikal atau paralel terlihat seperti ilustrasi gambar di samping, di bawah, di samping kiri ini. Samping kiri ini ada bidang batas yang biru hijau ini, hijau toska ini adalah bidang batasnya. Ini untuk plane of incident-nya ini yang bagian orange ya. Di bidang batasnya ini incident of plane-nya, plane of incident-nya di yang orange ini. Nah, ini terlihat untuk arah-arahnya ya. Ini arah intensitas medan listriknya kalau misalkan yang vertikal ini sejajar dengan insiden plane of incident-nya. Bisa dilihat ya, ini sejajar dengan insiden of plane-nya. Bisa lihat ya. Nah, sedangkan kalau yang horizontal atau yang tegak lurus ini si intensitas medan listriknya ya tegak lurus terhadap plane of incident-nya. Ya, ini tegak lurus terhadap plane of incident-nya. Jadi itu perbedaan untuk yang polarisasi horizontal dan vertikal. Gitu ya. Jadi arah getarnya ya, ini arah getarnya. Arah getar si vektor E ini, kalau yang polarisasi horizontal, ini tegak lurus terhadap plane of incident. Sedangkan yang polarisasi vertikal, arah getar dari vektor E atau intensitas medan listrik ini sejajar dengan plane of incident-nya. Nah, ini ada kasus selanjutnya gitu ya, di mana medium pemantulnya ini dielektrik ya. Ini masih kasus kedua, sorry. Tapi ini udah masuk ke polarisasi. Kalau misalkan polarisasi vertikal, ini masih diteruskan ya penerusan yang dari sini. Di sini kalau misalkan polarisasi vertikal, medan E terletak pada bidang jatuh, gitu ya. Incident plane dan medan H sejajar perbatasan medium. Ini ya untuk apa namanya? Bidang batasnya bisa terlihat di sini dan plane of incident-nya di sini. Tinggal dilihat kembali. Ini untuk koefisien pantul untuk yang polarisasi vertikal. Ya. Di sini untuk koefisien pantulnya ini sama dengan eta 2 dikali cos theta T dikurangi eta 1 cos theta I dibagi eta 2 cos theta T plus eta 1 cos theta I. Nah, di sini sebagai fungsi sudut datang saja gitu ya. Magnitudo koefisien pantul polarisasi vertikal dapat dinyatakan di samping yang seperti ini, yang di samping kanan ya, yaitu menjadi magnitud dari koefisien pantul. Koefisien pantulnya ini sama dengan minus epsilon 2 per epsilon 1 cos theta I ditambah dengan akar dari epsilon 2 per epsilon 1 minus sin kuadrat theta I dibagi dengan epsilon 2 per epsilon 1 cos theta I plus akar dari epsilon 2 per epsilon 1 minus sin kuadrat theta I. Ya. Ini untuk magnitud koefisien pantulnya untuk polarisasi vertikal ya, ditandai dengan gamma phi. Nih ada phi-nya, ini untuk vertikal. Sedangkan untuk yang polarisasi horizontal ya, secara umumnya sebagai berikut. Ini medan E sejajar bidang perbatasan, medan H terletak pada bidang jatuh, yaitu incident plane. Ya, maka di sini koefisien pantul yang polarisasi horizontal ini sama dengan eta 2 cos theta I min eta 1 cos theta T dibagi eta 2 cos theta I plus eta 1 cos theta T. Ini sebagai fungsi sudut datang saja. Sedangkan untuk magnitud dari koefisien pantul polarisasi horizontal dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu magnitud dari gamma H
ini sama dengan cos theta I min akar dari epsilon 2 per epsilon 1 min sin kuadrat theta I dibagi dengan cos theta I plus akar dari epsilon 2 per epsilon 1 min sin kuadrat theta I. Ya. Itu tadi yang koefisien pantul. Sekarang yang koefisien transmisi yang diteruskan, ya. Ini untuk polarisasi vertikal atau polarisasi sejajar untuk koefisien transmisinya. Ini TP sama dengan 2 eta 2 cos theta I per eta 1 cos theta I plus eta 2 cos theta T. Yang dimana secara umum ya ini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka nanti untuk koefisien transmisinya untuk yang polarisasi vertikal ini sama dengan 2 cos theta I dibagi akar dari epsilon 2 per epsilon 1 dikali cos theta I ditambah dengan cos theta T. Sedangkan untuk yang polarisasi horizontal atau polarisasi tegak lurus, ini koefisien transmisinya menjadi TH. Ini sama dengan 2 eta 2 cos theta I dibagi eta 2 cos theta I plus eta 1 cos theta T. Ini akan menjadi, karena di sini mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu0, maka TH ini sama dengan 2 cos theta I per cos theta I plus akar dari epsilon 2 per epsilon 1 cos theta T. Gitu ya. Lalu kemudian untuk ada yang dinamakan sudut Brewster, ya, sudut Brewster itu di mana sudut datang ketika koefisien pantulnya minimum. Nih terlihat di grafik di samping kiri ya, di mana ini adalah grafik perbandingan antara magnitud dari koefisien pantul dengan sudut datangnya, ya, dengan sudut datangnya. Ini ada di mana sudut datangnya ini bernilai koefisien pantulnya ini hampir 0, ya, atau minimum atau sama dengan 0. Koefisien pantul sama dengan 0 ini pada saat theta B. Nah, theta B ini adalah merupakan sudut Brewsternya. Jadi sudut Brewster ini sudut datang ketika ini sudut datang theta I ini ketika koefisien pantulnya nih berada di nilai minimum atau 0 gitu ya. Nih terlihat ya. Ini theta B nilainya 0 untuk magnitud gamma V-nya. Nah, di sini fase akan berubah tanda setelah sudut Brewster gitu ya. Di mana sudut Brewster ini sendiri adalah theta B. Jadi sin kuadrat theta B itu sama dengan epsilon 2 dibagi epsilon 1 plus epsilon 2. Ya, atau bisa kita ubah menjadi tan theta B itu sama dengan akar dari epsilon 2 dibagi epsilon 1. Tuh ya. Kalau nggak salah ini untuk uraian dari sin kuadrat theta B menjadi tan B itu ada di buku Iskandar kalau nggak salah ya. Di halaman 400-an. Kalian coba cek sendiri aja ya. Lanjut, di sini ada sudut kritis juga. Ada sudut Brewster, ada juga yang namanya sudut kritis. Jadi sudut kritis itu adalah sudut datang ketika sudut biasnya 90 derajat. Jadi di sini sudut kritis itu adalah sudut datang di mana yang pembiasannya, gelombang yang dibiaskannya itu ada di sudut 90 derajat. Nih, seperti pada gambar di samping ini. Ini ada bidang batas, nih, ini ada bidang batas nih. Bidang batas dalam medium 1 dan medium 2, medium 2-nya yang biru ini. Nah, ini perbatasannya ini di antara medium 1 dan medium 2. Jadi si sudut yang dibiaskannya gelombangnya itu sejajar dengan yang bidang batasnya, sejajar dengan bidang batas, alias ketika sudut biasnya 90 derajat. Nah, untuk bahan non-ferromagnetik dapat dibuktikan dari hukum Snellius 1 untuk yang pemantulan, ya.
Yang dimana nanti sin theta C ini akan sama dengan akar dari epsilon 2 dibagi epsilon 1. Ya. Lalu di sini untuk koefisien pantul sebagai fungsi sudut jatuh untuk gelombang berpolarisasi horizontal dan vertikal dari udara ke air dan ke parafin. Jadi di sini ada ke air dan ke parafin. Nah, ini yang grafik yang samping kiri ini adalah untuk yang medium keduanya itu air, dan yang gambar di kanan ini adalah medium keduanya itu parafin, ke parafin. Ya, di sini ada ini ada sudutnya. Ini ada sudut dan di sini ada koefisien pantul. Ya. Jadi bisa dibandingkan kalau misalkan ke air, di sini sebenarnya sama aja ya, semakin besar sudut datang, maka koefisien pantul semakin, ini nggak kelihatan sih, ini sebenarnya yang atas dan yang bawah tuh apa ya? Sebentar. Yang dimana epsilon R untuk air itu adalah 81 dan untuk parafin itu adalah 2 ya, epsilon R-nya. Jadi lebih kecil epsilonnya, maka nanti koefisien pantulnya akan lebih besar. Tuh ya. Itu gamma. Jadi seperti itu ya. Terus di sini untuk perubahan tanda ya, perubahan tanda dari negatif ke positif. Untuk yang air itu berada di lebih lebar ya ininya, sudutnya lebih besar sudutnya untuk air. Sedangkan untuk parafin ini di di sudut 54,7 derajat ini sudah berubah tanda ya, koefisien refleksinya. Ya begitu ya. Nah, lalu di sini dalam perambatan gelombang antara pemancar dan penerima di atas permukaan bumi, ini menggunakan diaplikasikan di komunikasi terestrial. Nah, koefisien pantul digambarkan untuk nilai-nilai epsilon, sigma, dan mu dari permukaan bumi tertentu untuk daerah frekuensi tertentu pula, sebagaimana gambar di samping kiri ini ya. Ini yang ke arah kanan, ini untuk sudut ya, pi derajat. Untuk ke atas, yang di samping ini untuk yang arah vertikal ini yang koefisien refleksinya. Koefisien refleksinya itu ya bisa dilihat sendiri. Nah, ini untuk koefisien refleksinya ya. Gamma sama dengan R sama dengan R dikali eksponensial J theta R sama dengan R sudut theta R atau RH sudut theta H RV sudut theta V. Ini untuk yang polarisasi horizontal, ini untuk polarisasi vertikal, di mana pi-nya ini sama dengan 90 derajat dikurangi theta I. Jadi pi di sini adalah 90 derajat dikurangi dengan theta I. Ya, untuk pi itu sama dengan 0, maka untuk koefisien refleksinya untuk yang vertikal maupun yang horizontal ini akan sama dengan 1, mendekati 1. Jadi dalam praktek R itu mendekati 0,96 sampai 0,98 berlaku untuk hubungan terestrial karena umumnya V lebih kecil daripada 1 derajat ya. Karena untuk komunikasi terestrial
V-nya itu biasanya lebih kecil daripada 1 derajat, maka nanti nilai koefisien refleksinya itu sekitar 0,96 sampai dengan 0,98 gitu ya. Nah, ini ringkasannya untuk persamaan medan listrik. Untuk vektor E ini sama dengan EM dikali eksponensial minus J beta dot R, di mana EM ini sendiri sama dengan EX kali A atau PX plus EY kali A atau PY ditambah EZ kali A atau PZ sama dengan vektor amplitudo medan listrik. Terus untuk vektor R ini sama dengan XAX plus YAY plus ZAZ. Ini merupakan vektor posisi titik observasi. Dan untuk vektor beta yang di sini nih, beta ini adalah beta X AX plus beta Y AY plus beta Z AZ. Ini merupakan vektor arah rambat gelombangnya. Jadi kalau atau bisa dituliskan sebagai beta sama dengan vektor beta ya, sorry, ini vektor beta sama dengan beta dikali n topi beta ya. Ini sama aja, mau atas mau bawah. Sedangkan yang atas ini yang sudah diuraikan ya. Nah, ini untuk vektor satuan beta atau n topi beta ini sama dengan vektor beta dibagi dengan skalar dari betanya. Ini merupakan vektor satuan arah perambatan. Nah, untuk skalar betanya ini sama dengan akar dari beta x kuadrat plus beta y kuadrat plus beta z kuadrat. Ini merupakan konstanta fasa gelombang. Terus yang tadi dibahas juga ada yang namanya bidang ekofasa, itu adalah bidang tegak lurus arah perambatan gelombang, yang bidang tersebut merupakan bidang fasa ya. Nah, di sini beta dot R ini sama dengan konstan ya. Karena tadi beta dot R itu hasilnya adalah beta X kali X plus beta Y kali Y plus beta Z kali Z, itu sama dengan konstan. Atau bisa juga beta cos theta X kali X plus beta cos theta Y kali Y plus beta cos theta Z kali Z, itu sama dengan konstan. Atau bisa dituliskan sebagai berikut, yaitu beta dikali cos theta X kali X plus cos theta Y kali Y plus cos theta Z kali Z. Ini sama konstan ya. Untuk theta X ini adalah sudut antara beta dan sumbu X positif. Sedangkan theta Y ini adalah sudut antara beta dan sumbu Y positif. Dan theta Z ini adalah sudut antara beta dan sumbu X positif. Nah, terus untuk persamaan medan magnetnya, kalau tadi kan persamaan medan listrik. Nah, untuk persamaan medan magnetnya ini akan sama dengan vektor H sama dengan 1 per eta dikali n topi beta X dikali dengan EM dikali eksponensial minus J beta dot R. Gitu ya. Nah, ini untuk persamaan untuk koefisien pantul dan koefisien transmisinya. Untuk koefisien pantulnya ditandai dengan gamma V untuk yang vertikal ya, polarisasi vertikal, dan ini untuk yang polarisasi horizontal ya. Untuk gamma H itu adalah koefisien refleksi untuk polarisasi horizontal. Untuk TP dan TH ini masing-masing adalah koefisien transmisi untuk polarisasi vertikal, dan TH ini adalah untuk koefisien transmisi untuk polarisasi horizontal. Nah, ini jadi silakan nanti dipelajari kembali untuk materinya. Ya, jadi untuk materi pembiasan atau gelombang jatuh miring mungkin dicukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.